terkait dengan identifikasi psikolog klinis. Itu kan ada konselor, ada yang namanya terapis kayak gitu. Mereka mungkin lulusan S1 psikologi, terus mereka ini ikut pelatihan berlisensi yang nanti mereka ini bisa disebut dengan konselor dan bisa disebut juga dengan terapis kayak gitu. Sebenarnya kan ini memang tidak menyalahi kode etik ya, karena tidak apa-apa untuk lulusan S1 itu menjadi konselor dan menjadi terapis. Nah, ini nanti biasanya orang itu akan sulit untuk membedakan. Terus psikolog klinis itu yang gimana? Mereka kan dia juga memberikan konseling, terus dia kan juga melakukan terapis gitu. Ketika nantinya itu psikolog klinis dia bisa untuk menuliskan resep kepada kliennya, nah inilah yang nanti akan menjadikan pembeda atau identifikasi tersendiri terkait dengan psikolog klinis dan konselor atau terapis yang lainnya. Oke. Terus ada juga yang alasan kenapa sih kok psikolog klinis seharusnya tidak menulis resep. Ada di slide bawahnya, Ulung. Yang pertama pasti akan menambah waktu studinya atau waktu kuliahnya. Yang tadinya misalnya profesi itu bisa ditempuh selama 3 tahun. Nah, kalau misalkan psikolog klinis itu boleh menuliskan resep, berarti masa studinya jauh lebih panjang. Nah, kok bisa ya? Karena ketika dia tidak bisa menuliskan resep, ini akan dapat mata kuliah psikofarmakologi ya. Kayak kalian kan ada ya mata kuliah pilihan psikofarmakologi. Ada, Bu. Ada? Ya, ada kan ya. Nah, itu nanti ketika memang psikolog klinis itu boleh menuliskan resep, berarti pembahasan terkait dengan psikofarmakologi dia harus dibahas lebih mendalam lagi, lebih detail lagi terkait dengan obat-obatannya. Nah, ini kan berarti akan memperpanjang nambah SKS-nya kan. Kalau misalkan nambah SKS berarti kan akan menambah waktu studinya lagi. Tuh. Terus yang berikutnya menjadi ancaman bagi psikoterapi. Menjadi ancaman bagi psikoterapi di sini bukan berarti kayak yang tadi saya bilang ada terapis, ada konselor, terus terapisnya jadi punya ancaman nih, waduh nanti aku nggak laku dong. Kalau misalkan psikolog klinis aja bisa sampai memberikan bisa sampai memberikan resep kayak gitu, bukan. Tapi yang dimaksud di sini menjadi ancaman bagi psikoterapi adalah biasanya pasien itu kan cari yang cara tercepatnya, cara simpelnya. Nah, mereka akan menganggap bahwa obat itu penyembuhannya akan jauh lebih cepat daripada kita menggunakan psikoterapi. Kalau psikoterapi biasanya kan beberapa tahapan, beberapa sesi. Tidak mungkin kan psikoterapi hanya dilakukan satu kali sesi saja, pasti kan ada beberapa kali sesi, beberapa kali tahapan. Dan biasanya klien itu akan males. Malesnya apa? Mungkin di awal terapi dia ini masih menggebu-gebu, tapi kadang-kadang sudah agak berikut-berikutnya mereka ini kayak males. Nah, mereka pasti akan menganggap bahwa kalau dengan obat itu mereka ini nggak perlu datang-datang lagi sesering dengan kita menggunakan psikoterapi. Makanya nanti jadi banyak klien yang milih pakai obat aja deh kayak gitu daripada pakai terapi. Nah, padahal ketika kita menggunakan obat sebenarnya itu kan hanya untuk pendamping saja. Belum tentu obat itu bisa menyembuhkan. Ketika memang kasusnya itu membutuhkan terapi terkait dengan perilaku, berarti kan harus ada perubahan tuh perilakunya. Ketika memang hanya obat saja, itu apakah bisa untuk merubah perilakunya kan masih belum bisa. Makanya diadakan psikoterapi atau ada terapi kayak gitu. Terus yang berikutnya alasannya yaitu terjadinya kebingungan pada klien. Kebingungan yang dimaksudkan di sini karena sudah terbiasa ya yang namanya psikolog klinis itu memberikan terapi, terus memberikan konseling, terus mereka ini memberikan resep obat, itu pasti akan jadi bingung kliennya. Obat ini tuh termasuk dalam penanganan kasus saya atau gimana ya, itu pasti akan jadi kebingungan.
Tapi ini pasti untuk di awal-awal saja. Karena ketika sudah di dok ini diterapkan, oh ya nggak apa-apa psikolog bisa untuk memberikan resep obat, berarti yang nanti tertancap di masyarakat adalah psikolog nggak apa-apa ngasih resep, berarti itu menjadi salah satu proses dari kasus yang mereka hadapi. Nggak akan jadi bingung lagi karena kan sudah terbiasa seperti itu, tapi pada awalnya pasti ya akan bingung, tapi kalau sudah lama seperti itu ya nggak akan menjadi kebingungan lagi gitu. Terus yang berikutnya kita masuk di isu-isu kultural dan etik dalam psikologi klinis. Kompetensi multikultural dalam penerapan layanan psikologi klinis atau konseling. Kita sebagai psikolog, sebenarnya bukan psikolog klinis aja, psikolog apapun itu, kita tidak bisa menentukan klien kita ini dari mana. Nantinya kita dapat klien dari orang Jawa, dari orang Sunda, dari orang Batak, ataukah dari warga negara asing, kita kan tidak bisa menentukan itu. Ya kan? Kita tugasnya hanya melayani. Mereka datang, kita lihat kasusnya. Ketika kita memang merasa bisa menanganinya, berarti kita tangani. Tapi untuk jenis, oh saya hanya mau menangani orang-orang Sunda saja, oh saya hanya mau menangani orang-orang Jawa aja, itu kan kita nggak bisa milih kayak gitu. Makanya di sini seorang psikolog dia harus punya kesadaran diri kultural, menjadi paham bahwa sudut pandang semua orang itu unik dan istimewa. Psikolog harus mampu menangani ketidaknyamanannya yang mungkin dirasakan ketika menemukan perbedaan antara dirinya dan klien. Ketika kita berbeda suku, berbeda ras, atau mungkin berbeda negara, ya kita harus bisa menghormati, kita harus bisa tahu, oh budayanya orang di sana itu seperti ini. Ya, saya akan memperlakukan seperti itu. Yang kedua yaitu pengetahuan kultural. Tadi kan kita harus sadar bahwa setiap orang ini punya budayanya masing-masing, punya budayanya sendiri-sendiri. Nah, kita juga harus punya pengetahuan terkait budaya itu. Kalau kita sadar tapi kita tidak tahu budayanya, nah ini takutnya kita akan salah nge-treatnya. Nge-treat si klien kita ini dengan cara apa? Itu kan biasanya kita melihat asalnya orang ini dari mana sih? Dia ini sukunya apa sih? Kayak gitu kan. Terus sampai pada yang terakhir yaitu keterampilan kultural. Keterampilan ini yaitu tadi menentukan cara kita nge-treat. Kalau kita sudah sadar, kita punya pengetahuannya, kita punya yang namanya keterampilannya supaya kita bisa nge-treat klien kita itu dengan benar. Kayak misalnya yang tadi masalah kultural. Kalau kita di Indonesia ini kan sudah terbiasa dengan misalnya baju yang tertutup, ya memang sih ada ya yang menggunakan baju terbuka, tapi kan tidak seterbuka orang di luar negeri. Nah, ternyata ketika kita berpraktik, kita punya klien atau kita kedatangan klien dari negara lain atau warga negara asing. Nah, kita kan tidak bisa menentukan pakaian yang akan digunakan ini harus menggunakan pakaian apa, kan kita tidak bisa menentukan kan. Misalnya saya cowok, terus saya dapat klien WNA tadi, dia datang menggunakan baju ya yang membuat dia nyaman, karena WNA di sana nyamannya mereka menggunakan mini-mini. Nah, sedangkan kita cowok misalnya nih, tadi Ulung nih ya, Ulung yang psikolognya, terus kedatangan kliennya ini yang cewek, dia pakai baju seksi, dia pakai baju terbuka yang mungkin maaf ya belahan dadanya itu kelihatan banget gitu. Nah, pasti akan menjadi tidak nyaman kan Ulung ketika dia menangani pasien yang dengan baju yang terbuka, karena di dalam budayanya Ulung wanita ini tidak boleh menggunakan baju yang terbuka, harus menggunakan baju yang sopan kayak gitu. Tapi ketika kita tahu, oh iya dia ini kan orang luar negeri, dia ini kan warga negara asing, yang di sana pakai bikini pun itu ya hal yang biasa, hal yang wajar. Maka Ulung ketika menanganinya ya jadikan itu hal yang biasa ya, karena memang budayanya di sana seperti itu gitu. Atau mungkin ketika kalian ya dapat klien yang warga negara asing yang dia mungkin cerita terkait dengan
permasalahannya dengan pacarnya yang di sana ini bebas ya. Kalau di sini kan ada aturan. Kalau masih pacaran berarti kan tidak boleh tinggal bareng. Nah, sedangkan di luar negeri itu boleh-boleh aja, sah-sah aja kalian tinggal bareng. Kalian ciuman, kalian raba-raba atau kalian melakukan hal seks bebas itu di sana menjadi hal yang biasa. Tapi kalau di sini itu kan menjadi hal yang tabu. Kita ada batasan. Nah, ketika kita tahu budayanya di sana memang seperti itu, kita akan bisa tahu cara, oh nge-treatnya nanti caranya seperti ini. Jangan sampai nanti klien kita ini warga negara asing, kemudian kita arahkannya dengan budaya kita. Oh, kalau misalnya sebelum pacaran itu dilarang untuk berhubungan supaya nanti tidak apa ya, emosinya tidak terikat terlalu dalam. Oh, nanti kayak gini gini gini. Nah, ini kan nggak bisa kita seperti itu karena budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita. Makanya sebagai seorang psikolog itu kita harus punya pengetahuan multikultural, kita harus paham terkait dengan kultur, dan kita harus punya keterampilan terkait dengan perbedaan budaya tadi. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada? Belum? Halo? Kalau belum ada berarti saya lanjut ya. Sepertinya belum ada, Bu. Oke, berarti saya lanjut ke dalam isu-isu etik dalam psikologi klinis. Yang pertama itu ada yang namanya kerahasiaan. Profesi psikolog klinis dipercaya oleh publik untuk memberikan pelayanan profesional tanpa berbagi detail-detail pribadi rahasia di dalam prosesnya. Ini berlaku untuk seluruh psikolog. Nanti ketika kalian kuliah profesi, kalian lulus mau jadi psikolog, itu ada yang namanya sumpah profesi. Nah, dalam sumpah profesi itu salah satunya adalah menjaga kerahasiaan klien. Ketika memang misalnya saya sebagai dosen, biasanya dosen ini kan banyak memberikan contoh kasus klien yang mereka tangani gitu. Ketika itu hanya contoh kasus saja untuk pembelajaran itu tidak masalah. Yang terpenting tidak diungkapkan identitas kliennya. Misalnya saya bercerita kalau saya punya klien namanya Ulung, dia itu mahasiswa saya di Fakultas Psikologi, dia di semester ini. Saya menceritakan dengan detail lah, dia itu punya permasalahan seperti ini. Nah, itu berarti saya menyalahi kode etik. Berarti saya tidak bisa menjaga kerahasiaan klien saya. Tapi ketika saya hanya bercerita terkait dengan kasus yang dialami oleh Ulung, saya memberikan contoh, iya saya dulu tuh pernah dapat klien saya itu dia mengalami kekerasan, dia mengalami pelecehan, kayak gitu, itu tidak masalah karena kita tidak menyebutkan identitasnya dan kalian pun juga nggak akan pernah tahu dari jutaan orang. Kalian kan nggak mungkin kan bisa menebak, oh ini loh kliennya Bu Firly, oh ini loh anu. Tapi ketika saya mengungkapkan identitasnya, kalian bisa dengan mudah untuk mencari orang itu. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan data diri dari klien. Nah, tapi ada case khusus nih terkait dengan kerahasiaan ini. Kalau misalnya Ulung ini kan pernah jadi klien saya. Terus di suatu saat Ulung itu terlibat permasalahan kriminal. Misalnya Ulung membunuh. Nah, polisi pasti dia akan mencari tahu kan, akan mengusut motif pembunuhan yang dilakukan sama Ulung ini apa. Nah, akhirnya ketahuan kalau Ulung dulu itu pernah berkunjung ke psikolognya ini. Polisi pasti akan mencari keterangan itu di psikolog. Dia akan gali permasalahannya apa. Nah, ini tidak masalah mengungkapkan permasalahan klien dan identitasnya ketika memang itu berhubungan dengan hukum. Karena kan ini penting kan, itu tidak masalah. Tapi ketika misalnya orang lain yang dia tidak ada kepentingan apapun bertanya, Bu, katanya Ulung ini pernah ke Ibu ya, kasusnya Ulung ini apa sih Bu? Emang permasalahannya Ulung apa? Terus waktu itu Ibu menyarankan seperti apa ke Ulung? Nah, itu tidak boleh saya membocorkan.
karena tidak ada kepentingan khusus, tidak ada case khusus untuk saya membocorkan gitu. Terus yang berikutnya terkait dengan persetujuan tertulis, yaitu merupakan suatu proses esensial yang diperlukan dalam melakukan asesmen dan psikoterapi menurut kode etik. Persetujuan tertulis ini apa sih? Apa persetujuan tertulis itu? Kalian biasanya pakai loh ini persetujuan tertulis. Inform consent ya Bu ya? Iya betul, inform consent. Ketika kalian mau praktikum saja, kalian memberikan inform consent kan ya? Supaya klien kalian ini tahu batasannya nanti sampai di mana. Akan dipergunakan apa sih hasilnya? Nah, seorang psikolog pun juga seperti itu. Mereka akan memberikan inform consent terlebih dahulu ke klien mereka. Supaya klien ini tahu, oh nanti proses terapiku ini sampai di mana, sampai berapa kali sesi sih, dan nanti hasilnya ini itu akan diapakan, hanya akan diarsipkan atau akan dijadikan bahan penelitian atau seperti apa. Itu klien harus tahu di depan, harus punya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari klien. Ya sama halnya kalau misalkan kita di dunia medis, ketika mau operasi itu kan pasti harus ada inform konsennya kan, harus ada persetujuan. Apakah memang mau dioperasi kayak gitu, harus ada yang tanda tangan kan. Nah, kita di psikologi juga seperti itu, harus ada persetujuan terlebih dahulu dari klien. Kalau misalkan klien itu tidak setuju, berarti kita tidak bisa meneruskan langkah kita tidak bisa meneruskan treatment kita seperti apa. Itu berarti nggak bisa dilanjutkan gitu. Terus yang berikutnya ada yang namanya batas-batas hubungan ganda. Terjadi jika psikolog terlibat dalam hubungan dengan klien di luar hubungan profesional. Kalian sudah belajar kode etik? Belum ya? Nah, nanti di kode etik kalian akan belajar bahwa psikolog ini itu kalau bisa dihindarkan dari klien yang memiliki hubungan khusus. Misalnya, suami saya lagi stres nih dengan kerjaannya. Kemudian dia datang sebagai klien saya, dan karena saya psikolog, dia minta saya untuk memberikan konseling. Itu sebenarnya dilarang. Karena apa? Akan terjadi yang namanya bias. Berbeda dengan ketika saya tidak mengenal sama sekali klien saya akan bisa menjadi orang yang sangat objektif. Tapi ketika saya tahu, saya kenal dengan klien saya, objektivitas itu pasti berkurang. Ya bisa jadi nanti ketika konseling, saya akan marah-marahin suami saya, makanya apa kamu itu, jangan kebanyakan gini. Itu bisa jadi akan muncul. Karena ya namanya kita seprofesional mungkin, ya kita sebagai profesional ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan akan emosi-emosi ini akan ikut nyampur gitu antara halo? Apakah suaranya masih terdengar? Terdengar Bu. Masih Bu. Pasti nanti akan muncul emosi-emosi yang tidak terduga gitu, karena ya kita ada ikatan emosional kan dengan suami kita. Atau kalau misalnya nih ada saudara saya yang mereka ini mau konsultasi terkait dengan pernikahannya, mereka punya permasalahan di rumah tangganya, terus konsultasi ke saya, ya pasti akan terjadi bias. Saya secara nggak langsung ya pasti akan membela saudara saya gitu kan, dan mungkin saya akan cenderung menyalahkan suaminya gitu, karena sama-sama yang cewek ini saudara saya, terus yang cowok ini adalah ipar saya, berarti kan yang lebih terikat dengan darah kan yang cewek tadi. Nah, bisa jadi saya akan menyalahkan suaminya. Tapi ketika mereka ini datang ke psikolog yang tidak ada hubungannya dengan mereka, ini psikolog itu akan jadi orang yang seobjektif mungkin tanpa ada penilaian lain, tanpa ada faktor like dan dislike-nya gitu.
Kalau dia ke saya, mungkin yang terjadi malah akan memperkeruh rumah tangganya mereka. Karena saya akan mendukung yang dilakukan oleh saudara saya. Oh iya bener itu suamimu itu salah gini. Nah itu akan memperkeruhkan. Tapi ketika dia ke orang lain yang nggak ada hubungan apapun, itu akan jadi seobjektif mungkin psikolog itu dalam menerima segala jenis keluhan-keluhan dari kliennya kayak gitu. Terus yang berikutnya terkait dengan kompetensi. Psikolog klinis yang kompeten adalah mereka yang cukup mampu, terampil, berpengalaman, dan ahli dalam menyelesaikan tugas-tugas profesional yang mereka jalankan secara mencukupi. Yang dimaksudkan dalam kompetensi itu gini, mungkin sama-sama psikolog klinis gitu ya, tapi biasanya keahliannya mereka ini berbeda-beda. Biasanya ada yang dia ini sering banget nanganin masalah keluarga, makanya dia expertnya di bidang keluarga. Ada yang sering banget nanganin masalah anak, nah jadi dia expertnya di anak. Ketika kita mendapatkan klien, misalnya yang tadinya saya ini expertnya di bidang keluarga, saya mendapatkan klien anak, ketika kita tahu kita tidak bisa menanganinya, maka kita bisa merefer ke psikolog yang lainnya. Itu diharuskan. Karena apa? Ketika kita hanya tergiur dengan uangnya saja, apa tak tanganin, sekalian buat aku belajar. Nah, ini takutnya nanti akan merugikan klien kita. Permasalahannya dia tidak akan selesai. Karena apa? Kita kurang kompeten di bidangnya. Tapi kita memaksakan diri kita untuk menangani kasus tersebut. Makanya kita juga harus sadar diri, kita ini kompetennya itu di mana, kayak gitu. Atau mungkin seperti ini, sebenarnya saya ini juga kompeten di anak gitu, saya sering banget nanganin kasus-kasus anak, tapi pada saat ini klien saya itu lagi full, sehingga saya masih kekurangan jadwal untuk membagi kalau ada klien yang baru lagi. Dengan jadwal saya yang full ini, berarti kan saya tidak bisa optimal kan nanti ketika saya memaksa untuk menambahkan klien. Nah, maka dari itu kita refer klien kita ini ke psikolog yang lain supaya kita tidak merugikan klien kita. Oke, terus kita masuk yang keempat. Bentar, saya izin mau minum dulu ya. Yang keempat, isu-isu etik kontemporer dalam psikologi klinis. Yang pertama, itu ada etika dalam pemberian asuransi kesehatan. Ini sebenarnya etika dalam pemberian asuransi kesehatan itu tidak hanya terjadi di dalam dunia psikologi saja, tapi di dunia medis pun itu juga sering terjadi seperti itu. Biasanya di dalam asuransi atau BPJS itu ada kasus-kasus khusus yang bisa mereka cover. Tapi kalau kasus yang ringan biasanya ini tidak di-cover oleh BPJS, ya kan? Terkait dengan penyakit pun kan juga seperti itu. Kalau misalkan penyakitnya tidak parah-parah banget, itu biasanya tidak di-cover oleh BPJS atau asuransi. Asuransi dan BPJS ada syarat khususnya kan kalau mau di-cover kayak gitu. Nah, biasanya supaya kita ini dapat duitnya banyak, nah, itu biasanya menggunakan diagnosis palsu. Jadi kayak memperparah diagnosisnya supaya nanti bisa tercover oleh asuransi atau BPJS-nya. Atau sebenarnya tujuannya ini untuk membantu kliennya, supaya klien ini tidak membayar mandiri, supaya dia di-cover BPJS atau asuransi, makanya kita membuat diagnosis palsu. Dan itu memang sering banget terjadi di rumah sakit maupun di klinik, kayak gitu. Tujuannya sebenarnya baik, ingin membantu kliennya kan, tapi dengan cara yang salah. Kalau memang kita sebagai psikolog ingin membantu klien, supaya klienku ini itu tidak membayar mahal,
silahkan dikurangi dari biaya profesinya. Kan kalau kita di rumah sakit, kita tidak bisa menentukan biayanya kan ya. Mereka tetap harus membayar sesuai dengan tagihan dari rumah sakit. Nah, kalau misalkan kita mau ngebantu, misalnya nih Ulung datang ke saya waktu saya praktik di rumah sakit, kayak gitu. Terus saya ini kasihan sama Ulung, aduh kasihan nih kalau Ulung nanti harus bayar mahal dengan tarif yang saya tentukan. Berarti saya akan memberikan tarif profesi saya ini 0 rupiah atau bisa jadi saya kurangi. Nah, nanti Ulung tinggal membayar biaya administrasi saja, yang itu biaya munculnya dari rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit juga tidak membayar biaya profesi saya. Kan biasanya kalau kita ada klien, kan ada biaya untuk psikolognya berapa, terus administrasi berapa, obat berapa, seperti itu kan. Sama halnya kalau kalian ke dokter lah, ada jasa dokter. Kemudian habis itu ada biaya administrasi, ada biaya obatnya. Nah, kalau kita mau membantu, ya sudah kita nolkan saja jasa kita, gitu. Nanti rumah sakit juga tidak akan membayar kita, tidak akan membayar jasa kita, karena kita sudah memberikan 0 rupiah atau mungkin didiskon untuk jasa profesionalnya. Tapi kalau kita menggunakan misalnya tadi, oh saya buatin diagnosis palsu, ya itu kan menyalahi yang namanya kode etik gitu. Terus yang berikutnya ada terapan teknologi dalam asesmen klinis. Sekarang ini itu banyak banget bermunculan alat tes baru yang sebenarnya kita tidak tahu validitasnya, reliabilitasnya itu gimana, apakah memang sudah teruji, apakah alat itu kredibel atau tidak, kita masih belum tahu. Nah, ada juga psikolog itu yang menggunakan alat tes yang belum kredibel. Karena apa? Beli alat tes itu kan mahal ya. Biasanya kalau misalnya dia ini dapat klien, terus aduh aku nggak punya alat tes ini nih, oh coba deh cari di internet, oh ada nih alat tesnya gitu. Ada yang menggunakan seperti itu tanpa mengetahui terlebih dahulu bahwa alat tes ini sudah teruji atau belum. Apalagi kayak di zaman sekarang ini kan, kesehatan mental ini kan lagi boomingnya, lagi banyak orang yang bunuh diri kayak gitu. Mungkin banyak orang yang datang juga ke psikolog. Ada yang saya coba mau ngukur nih terkait dengan depresinya, terkait dengan tingkat stresnya. Carilah alat tes ini di internet. Kemudian dilakukan pengukuran ke kliennya. Ketika alat tes ini belum teruji, berarti kan ini bisa memberikan hasil yang tidak valid juga kan ke klien, dan ini akan merugikan klien juga gitu. Makanya sekarang itu banyak kayak salah penanganan karena hal itu tadi. Nah, kalau misalkan kita sebagai psikolog terus kita harus punya semua alat tes, ini kan juga butuh biaya yang mahal juga. Biasanya psikolog itu akan memilih alat tes yang memang sering dia gunakan. Jadi dia ini rata-rata dapat kliennya tentang apa sih? Ya dia akan beli alat tes yang kebanyakan kliennya membutuhkan itu. Tapi ketika dia dapat klien baru yang butuh alat tes yang kita tidak punya, itu biasanya kita itu saling pinjam, saling tanya, punya alat tes ini enggak, punya alat tes ini enggak, kayak gitu ya. Nanti gantian, kalau teman kita ini lagi butuh ya kita pinjemin alat tes kita, kayak gitu caranya supaya kita tetap menggunakan alat tes yang sudah teruji, yang kredibel, dengan cara kita tidak perlu kayak mengeluarkan duit yang banyak banget, yaitu dengan pinjam alat tes di rekan sejawat kita. Terus yang berikutnya terkait dengan penerapan etika dalam komunitas kecil. Ini ada hubungannya dengan yang di slide batas-batas hubungan ganda tadi. Kalian itu nggak sering terjadi nggak di kalian kalau misalnya satu kampung nih, satu red itu adalah saudara kalian. Biasanya ada paman, ada tante, nanti ada bude, ada pak de, itu rumahnya itu deket-deketan. Pokoknya satu kampung ini masih ada hubungan saudara gitu. Biasanya kan kalau di desa-desa di kampung-kampung kan masih seperti itu kan. Karena dulunya mereka punya tanah gede, terus dibagi nih. Ini untuk anak pertama, untuk anak kedua.
untuk anak ketiga dan seterusnya sampai akhirnya jadi satu kampung ini satu keluarga sendiri gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, penerapan etika dalam komunitas kecil itu kayak gitu. Jadi misalnya di kampung itu kita sendiri psikolognya dan ada saudara kita itu yang membutuhkan jasa kita. Gimana terus kan itu nanti jadi bias gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau dulu nih ya, dulu online ini masih belum ada, berarti kan harus menempuh perjalanan dulu. Oh, berarti dia harus di-refer ke psikolog yang lain. Sedangkan psikolog yang lain ini jauh, adanya di luar kota gitu. Kalau di sini cuma ada kamu aja, tapi kamu ini ada hubungan. Ada apa itu namanya? Hubungan ganda dengan calon klien ini tadi. Berarti kan kita tidak bisa menanganinya. Itu biasanya kita tetap merefer ke psikolog yang lainnya. Nanti yang menentukan treatment-treatment itu adalah psikolog lain tadi. Kita di sini, karena psikolog lain itu juga tidak mungkin untuk datang untuk melakukan terapi, kita di sini hanya sebagai alatnya saja. Kita sebagai perantara membantu saja. Misalnya, oh ini ya saya berikan terapi ini, nanti caranya seperti ini. Nah, jadi kita mengikuti cara dari psikolog lain itu. Kita bantu treatmentnya dari sini. Tapi karena sekarang ini teknologi sudah canggih, konsultasi kan bisa dilakukan secara online. Nah, kita bisa nih merefer saudara kita tadi ke psikolog lain dengan cara berkonsultasi secara online. Kalau memang dibutuhkan terapi ya caranya seperti itu tadi. Kita membantu sebagai alatnya saja. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, apa kalian sudah ngantuk? Ngantuk banget, Bu. Belum, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada pertanyaan? Belum ada? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau memang belum ada berarti sudah selesai materi kita untuk yang minggu ini. Untuk minggu depan kita akan bahas 2 materi lagi ya. Kalau nggak salah materi selanjutnya itu terkait dengan apa itu namanya? Metode penelitian klinis sama satunya apa ya? Bentar, coba saya buka RPS.